Bab 1369. Tidak ada kesempatan menyesal. Yang menghalangiku akan mati. Huike berteriak, luar tubuhnya memancar cahaya emas, dan suaranya menggema. Tempat di mana dia lewatkan, seluruh hantu jahat yang berani melawannya langsung berteriak histeris dan dimusnahkan. Benar-benar berani, bahkan berani menyentuh anak kaisar. Orang ini akan mati, keluarganya, bahkan keluarga besarnya. Huike menggertakkan gigi, tubuhnya bagaikan meteor menerobos sungai hantu galau. Dia menambah kecepatan untuk menerobos hantu-hantu ini. Dia ingin segera melewati sungai hantu galau dan menuju kota kuno Donghuang. Erikin, kamu harus hidup. Setelah menunggu aku tiba, aku akan membantumu, tidak peduli dia adalah ketua di wilayah timur. Di dalam zona inti alam suci. Erikin terus menyerap pil iblis monster, membiarkan waktu terus berlalu. Mendadak kekosongan bergetar, satu persatu bayangan bermunculan dari jarak jauh, membuat Tuan Muda Chen mengeratkan pedangnya. Beberapa bayangan itu terbang menuju ke Erikin, Tuan Muda Chen, dan Deani Liu, namun mendadak berhenti dan menatap ke arah kerohanian. Setelah itu, mereka menunjukkan ekspresi semangat. Tuan Muda, mereka benar. Tapi sepertinya kekurangan satu. Tidak penting, yang terpenting ada Erikin. Terlihat jelas mereka berkelompokan. Ketua adalah pria muda yang memiliki wajah panjang dan memiliki tanda garis bulan sabit di alisnya. Hehe, aku tidak menyangka diriku sangat beruntung. Aku adalah orang pertama yang tiba. Sepertinya aku akan menang. Fendi Chai menatap mereka juga merasa sangat senang, seolah-olah dirinya menemukan penerus kekuatan kuno. Aku tidak menyangka kalian sangat berani, kalian hanya berdiri di tempat semula tidak bergerak. Aku mengira diriku harus menghabiskan sedikit waktu mencari kalian, ternyata tidak. Fendi Chai terkekeh lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau bulan sabit yang berukuran panjang. Karena melihat kalian tidak berontak, aku juga tidak akan menyiksa kalian. Jika kalian menyerah, aku akan langsung membunuh kalian. Jangan berharap. Mimik wajah Tuan Muda Chen berubah dingin, dan berada di depan melindungi Erikin. Tatapan Fendi Chai memancarkan sekilas tatapan remeh, lalu dia mengulurkan tangan. Mendadak sebuah energi semangat muncul, menghancurkan kekosongan bagaikan gelombang. Tuan Muda Chen terjatuh karena diserang, bahkan jiwanya hampir kehilangan. Hanya ada jiwa, jika kamu memiliki tubuh, aku bahkan harus takut terhadapmu. Tapi sekarang kamu hanyalah sampah. Fendi Chai tersenyum dingin, mengangkat pisau menuju ke arah Erikin. Kamu akan segera mati, jangan menghabiskan pil batin, biarkan aku membunuhmu dengan cepat. Fendi Chai terbahak-bahak, pisaunya berkilat, menciptakan ribuan pancaran, dan semuanya bagaikan petir. Di udara membagi menjadi 4 arah dan menuju ke bagian leher Erikin. Orang ini akan mati. Tatapan Fendi Chai memancarkan sekilas tatapan dingin. Dia tidak butuh tahu nama Erikin, bahkan kemampuannya. Karena Erikin berada di fase distraksi tingkat ketiga, 3 melawan 6 hanya ada mati. Di keluarga Chai, dia bukanlah orang terkuat, bahkan dia hanya ada di fase distraksi tingkat ke-6. Bahkan dirinya tidak dianggap penting. Namun jika dia membunuh Erikin terlebih dahulu, semuanya akan berubah. Dia akan mendapat dukungan dari kepala rumah, posisi dia akan berubah menjaya, bahkan dia ada kemungkinan menjadi kepala rumah yang selanjutnya. Oleh karena itu dia tidak waktu untuk ragu. Tak menunggu berapa detik, pasti ada yang merebutnya. Matilah, demi masa depanku. Fendi Chai masih khawatir terhadap ribuan cahaya pisau tersebut, tangannya juga mengambil pisau panjang bulan sabit menuju ke arah Erikin. Sedangkan jarak cahaya pisau masih berada 100 meter di Erikin. Mendadak Erikin membuka mata, dan mendadak sebuah cahaya melewatinya. Siu.
Di tatapan terkejut Fendi Chai, mendadak tubuh Eric Kin menghilang. Ribuan pisau itu seperti kehilangan tujuan, tentunya tidak tepat sasaran. Di mana dia? Fendi Chai merasa kebingungan. Dia adalah kultivasi fase distraksi tingkat ke-6. Sebelumnya dia terus menjaga Eric Kin, mengapa mendadak menghilang? Fendi Chai menyadari dirinya melakukan kesalahan. Terhadap Eric Kin, dia benar-benar tidak begitu mengerti. Namun Tuhan tidak memberi kesempatan menyesal untuk Fendi Chai. Uci. Saat dia tengah memikir, mendadak rasa sakit muncul di belakang punggungnya hingga menyalur ke bagian dada depan. Setelah itu muncullah cahaya emas di bagian lukanya, dan menyinari wajah Fendi Chai. Yaitu tinjuan Eric Kin yang memukul tubuh Fendi Chai. Fendi Chai melototkan kedua netranya, menatap ke arah belakang dengan tidak percaya. Ekspresi Eric Kin dingin, namun setelah itu satu hantaman mendarat di kepalanya. Perlahan Fendi Chai hilang kesadaran dan terjatuh dari atas udara. Dia bahkan tidak percaya dirinya telah mati begitu saja, hanya satu cara langsung dibunuh oleh orang fase distraksi tingkat ketiga. Satu keputusan yang salah harus membuat dia kehilangan nyawa. Tuan muda dibunuh oleh pelatihan tanpa partai hanya dalam satu cara. Dia siapa? Wajah pengikut Fendi Chai seketika memucat saat melihat sang empu terjatuh, bahkan jiwanya juga menghilang dan memilih untuk mundur. Saat melihat Eric Kin, hilanglah tatapan remeh, sekarang seperti bertemu dengan hantu. Patah. Eric Kin turun lalu mengambil tas penyimpanan Fendi Chai. Saat itu juga, Eric Kin merasakan laut kesadaran sumber energi kembali melonjak lagi saat kehilangan dirinya yang menjaga. Dia mengerutkan dahinya. Dirinya memang sedikit rakus, ternyata 5 elemen sumber energi sangat sulit dikontrol. Kondisi sekarang adalah, jika tidak menahan sumber energi, maka laut kesadaran akan meledak. Tapi jika sekuat tenaga menahan sumber energi, maka dia tidak bisa menyerang, dan hanya bisa menunggu. Menggelengkan kepala dengan tak berdaya, tidak peduli tatapan ketakutan mereka, Eric Kin memilih duduk untuk berlatih. Hanya bisa menunggu kedatangan dia, tapi jika menghitung waktu transmisi suara, sepertinya dia akan segera tiba. Sebuah senyuman tipis terulas di wajah Eric Kin. Mereka bahkan tidak percaya Eric Kin sangat sombong. Latihan di hadapan mereka, apakah tidak takut mereka akan membalas dendam? Tapi melihat kultivasi Eric Kin, mereka memang sangat ketakutan. Saat mereka tengah kebingungan apa yang harus dilakukan. Di kedua sisi langit muncullah suara, 2 kultivator terbang di bawah pimpinan 2 pria muda. Mereka belakang dan depan tibalah di atas langit. Salah satunya adalah pria muda yang mengenakan kemeja merah, berada di atas udara. Saat menatap Eric Kin sekilas, dia baru menunjukkan ekspresi lega. Setelah itu dia mengerutkan dahi sembari menatap beberapa penjaga. Kalian adalah orang Fendi Chai, bukan? Di mana tuan muda kalian? Pria muda itu bertanya. Tuan muda kita. Mimik wajah mereka berubah panik. Penjaga tidak bisa melindungi tuan muda, mereka juga akan mendapat hukuman mati. Iya. Tak menunggu mereka menjawab, pria muda yang mengenakan kemeja merah mematung lalu seperti menyadari satu hal, dan menatap ke arah bawah. Fendi Chai meninggal. Melihat jasadnya, pria muda itu sedikit terkejut. Siapa yang meninggal? Zheng Yan. Di sisi lain sebuah kekuasaan tiba, ketuanya adalah si botak. Bersambung.